Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara, kali ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kami sampaikan secara live on Facebook. Saya berharap teman-teman yang setia dengan pengajaran Sound Doctrine dapat mengikuti siaran ini dimanapun Anda berada. Dan kalau Anda bisa melihatnya, saya ingin Anda memberikan feedback atau Anda bisa menuliskan komentar dari mana Anda berasal, dari daerah mana, dan apakah siaran yang Anda tangkap jelas di daerah Anda. Dan apabila Anda ada pertanyaan-pertanyaan juga Anda bisa tanyakan melalui komentar di kolom Facebook yang ada. Nah, hari ini saya ingin membahas mengenai baptisan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua ayat yang membahas secara khusus atau menuliskan secara khusus mengenai baptisan api. Yaitu ayat yang pertama, Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lalu ayat yang kedua, di dalam Lukas 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua kata di sini yang jelas diucapkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu kata baptisan Roh Kudus dan kata api. Seharusnya memang dua kata ini bisa disandingkan bersama, bukan hanya kata api, tapi baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Nah, Matius 3 ayat 11, juga Lukas 3 ayat 16, menuliskan istilah-istilah yang sama ini, baptisan Roh Kudus dan juga baptisan api. Mengapa saya tertarik membahas mengenai baptisan api? Oleh karena ada banyak kesalahpahaman yang terjadi di kalangan orang percaya yang berkaitan dengan persoalan baptisan. Ya. Banyak perdebatan yang terjadi yang berkaitan dengan pertama, baptisan air. Ya, ini banyak sekali perdebatan mengenai baptisan air. Lalu yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Lebih banyak lagi perdebatan mengenai hal ini. Lalu yang ketiga berkaitan dengan baptisan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin tekankan pada saat ini adalah mengenai baptisan api. Banyak orang berpikir baptisan api itu menunjuk kepada pemurnian. Begitu. Jadi orang-orang percaya seringkali bicara, oh, ini sudah tiba waktu pemurnian. Yaitu Allah ingin memurnikan orang percaya
dengan baptisan api. Seolah-olah mereka ingin berkata baptisan api itu bagaikan ini contohnya orang tukang logam itu kan dulu di kampung saya semasa saya kecil saya pernah melihat itu namanya blacksmith ya. Kalau di Australia kami namakan blacksmith. Blacksmith itu adalah tukang logam yang sering membuat barang-barang, katakanlah parang begitu ya. Mereka membuat parang itu dari logam tertentu gitu. Jadi dinamakan blacksmith kalau di Australia. Nah, waktu saya kecil di kampung saya sering lihat itu ada opa itu dia keahliannya membuat barang-barang yang dari logam itu, membuat parang gitu, parang lah katakanlah. Nah, ini keahlian ini sudah jarang mungkin ya kita temukan. Nah, saya melihat caranya itu dia logam yang padat itu ditempah. Begitu, dimasukkan ke dalam api, lalu dipukul-pukul begitu. Terus dimasukkan lagi ke dalam api, dipukul lagi dengan martil yang berat itu. Jadi pekerjaan blacksmith ini atau tukang logam ini, tukang parang ini, saya nggak tahu istilah Indonesianya apa ini tukang parang ini ya. Jadi berat sekali. Itu juga karena suara yang memekakkan telinga karena mengetukkan atau memukul martil ke logam itu akhirnya menyebabkan orang yang membuat parang itu seringkali telinga mereka itu menjadi tuli. Karena dulu tidak dilengkapi dengan alat-alat yang cukup aman gitu ya untuk kesehatan atau telinganya. Nah, saudara, sepertinya tukang logam itu memurnikan logamnya dengan api. Nah, konsep ini dibawa oleh orang percaya untuk dicocokkan dengan istilah baptisan api. Sehingga banyak orang percaya menafsirkan baptisan api itu menunjuk kepada pemurnian hidup orang percaya. Sehingga mereka juga menafsirkan apa yang disebut dengan tahap-tahap itu. Mungkin orang percaya tahapnya pertama dibaptis air, lalu kemudian dibaptis Roh Kudus, lalu sesudah itu dibaptis api. Saudara, hal-hal ini tidak benar, saudara. Apa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis dengan mengatakan, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, ini baptisan api tidak menunjuk kepada pemurnian. Tidak ada cukup dasar ayat Alkitab untuk menegakkan doktrin baptisan api. Karena cuma ada 2 ayat di sini yang menunjuk kepada baptisan api. Yohanes jelas sekali berkata, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam ibadah Bible Independent Church hari yang kemarin, Ibu Erna sudah menjelaskan apa itu baptisan air. Saya mau mengulangi, baptisan air itu adalah satu tradisi yang sudah lama dilakukan oleh orang Yahudi, namanya tefillah atau namanya tradisi berendam. Itu adalah perintah Torah. Nah, orang yang pertama membawa konsep baptisan air adalah Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis itu
dinamakan Yohanes Pembaptis karena memang dia tukang baptis. Begitu, baptisan air pertama kali dicanangkan oleh Yohanes atau dilakukan oleh Yohanes berdasarkan tradisi tefila ketika Yohanes berkata di Matius 3 ayat 11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Nah, Yohanes adalah orang yang pertama membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Dari mana konsep baptisan itu? Dari tradisi berendam. Saya sudah menyampaikan kemarin bersama dengan Bu Erna Dumais, kami sampaikan bahwa tefila itu adalah tradisi berendam. Waktu Yohanes memberitakan pertobatan dan mengatakan, kamu harus dibaptis, orang-orang tidak merasa asing lagi tentang kata baptisan itu. Apa artinya? Ya dimasukkan ke dalam air, berendam setengah badan, dicelup di dalam air gitu. Maksudnya masuk ke dalam air. Nah, saudara, sekarang Yohanes memberitakan satu konsep yang baru. Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis dengan air. Apa itu? Baptisan tanda pertobatan. Nah, saya sudah menyampaikan kemarin, kami sudah sampaikan bahwa baptisan Yohanes itu berbeda dengan baptisan Yesus. Baptisan yang diperintahkan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Begitu. Di situ waktu kita membaca mengenai amanat agung, ada perintah membaptis. Dan saya sudah sampaikan perintah membaptis itu adalah sebuah pintu masuk untuk menjadi proselit, menjadi orang percaya, orang-orang yang dari kalangan non-Yahudi untuk menjadi percaya. Pintu masuknya itu adalah baptisan air. Nah, baptisan air yang diperintahkan Yesus berbeda dengan baptisan air Yohanes. Orang yang dibaptis dalam pelayanan Yohanes, mereka menjadi murid Yohanes. Dan ketika Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi dan menjadikan bangsa murid-murid Yesus, lalu Yesus bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas perintah baptisan itu menjadikan mereka murid Yesus. Jadi pintu masuk menjadi murid Yesus disahkan, pengakuan di depan umum bahwa seseorang sudah menjadi murid Yesus. Kan kita sudah bahas. Murid artinya seseorang yang pernah menjadi murid dan kemudian orang itu atau memuridkan orang lain. Jadi dimuridkan dulu menjadi murid lalu memuridkan orang lain. Nah, di sini Yohanes bilang, aku membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi nanti akan datang Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Seharusnya memang ada dua penggunaan baptisan di sini. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi titik persoalan. Saya mau jelaskan di sini mengenai baptisan api itu. Apakah baptisan api itu memaksudkan pemurnian orang percaya seperti yang engkau dengar-dengar dari tafsiran-tafsiran yang ada? Saya tidak setuju dengan tafsiran pemurnian itu, karena pemurnian orang percaya itu sebenarnya dimurnikan dari pengajaran Alkitab. Kan saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa ajaran Kristen itu atau ajaran yang Alkitabiah, didaskalia, higiainose itu
Itu yang akan memurnikan orang percaya. Ketika orang percaya mendengar pengajaran yang sehat, maka mereka akan memisahkan diri dari pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Disitulah terjadi pemurnian. Jadi bukan api. Api apa yang akan memisahkan atau memurnikan orang percaya? Bukan api, saudara. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis ini adalah sebenarnya satu paket di dalam pelayanan Yesus. Contoh, saya kasih contoh. Saya kutipkan Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Kali ini ucapan Yesus. Yesus bilang, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di sini Yesus tidak mengulangi kata api daripada Yohanes. Yesus mengutip kata-kata Yohanes, tapi berhenti sampai baptisan Roh Kudus. Jadi saya mau jelaskan di sini baptisan Yohanes, baptisan tanda pertobatan, dan itu adalah baptisan yang menjadikan orang-orang sebagai murid Yohanes. Baptisan ini sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Kan zaman sekarang adalah baptisan Yesus. Tetapi Alkitab katakan kalau Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Yesus bilang, tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan tidak lama lagi itu menunjuk kepada waktu yang sebenarnya akan terjadi dengan dekat, yaitu baptisan Roh Kudus. Kan kita sudah tahu, baptisan Roh Kudus itu ketika orang-orang dipenuhi Roh Kudus dan dimulainya pelayanan Roh Kudus di muka bumi. Berarti terjadi pergantian pelayanan. Yesus Kristus menyelesaikan pelayanannya di bumi, maka Roh Kudus turun, tinggal di dalam hidup orang percaya, dan memulai pelayanan yang baru di bumi. Itu adalah maksud daripada baptisan Roh Kudus. Lalu apa yang dimaksud dengan baptisan api? Baptisan api bukan lidah-lidah api yang terjadi saat murid-murid menerima baptisan Roh Kudus. Ingat, lidah-lidah api itu tidak terjadi secara literal. Kan dikatakan lidah-lidah api itu ada di atas kepala mereka. Kalau literal, terbakar dong mereka. Bukan. Itu sebenarnya sesuatu yang melambangkan bahwa murid-murid telah dipenuhi Roh Kudus, telah dibaptis Roh Kudus sesuai dengan perkataan Yesus. Lalu apa artinya baptisan api? Baptisan api tidak pernah menunjuk kepada orang percaya. Jadi artinya apabila seseorang tidak mengalami baptisan Roh Kudus, konsekuensinya adalah orang itu mengalami baptisan api. Bisa jelas sampai di sini. Baptisan api menunjukkan murka Allah gitu. Ya, bukan pemurnian orang percaya. Ketika Yohanes berkata Yesus akan membaptis Roh Kudus dan membaptis api, baptisan Roh Kudus ditujukan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Injil, orang-orang yang terpanggil di dalam rencana Allah, menunjukkan berdiamnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, tetapi baptisan api menunjukkan murka Allah kepada orang-orang yang belum menerima karunia Allah, maka baptisan api akan terjadi dalam hidup mereka. Artinya apa? Ya sudah jelas menunjuk kepada murka dan penghukuman Allah. Amin. Sampai di sini jelas ya, baptisan api tidak pernah menunjuk kepada pemurnian. Ya saudara, tidak pernah menunjuk kepada pemurnian orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 5, Yesus tidak menunjuk baptisan api.
Yesus hanya berkata baptisan Roh Kudus. Dan baptisan api itu bukan lidah-lidah api di kepala murid-murid ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Tidak. Jadi dengan kata lain dari sini hal yang menonjol sudah jelas kita lihat. Yohanes membaptis dengan air. Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Ini kan ada bedanya jelas. Yohanes membaptis dengan materi manusia, materi di bumi ini, yaitu air. Tetapi Yesus, Sang Allah sejati itu, membaptis dengan Roh Kudus. Artinya engkau bukan dicelupkan di dalam Roh Kudus, kan tidak. Ini adalah sebuah istilah. Ini sebenarnya menunjukkan satu perbandingan. Kalau Yohanes membaptis dengan air, karena memang Yohanes adalah manusia dan air itu menunjuk materi yang ada di bumi. Tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa orang yang percaya kepada Yesus ketika mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah saat yang bersamaan Roh Kudus masuk di dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Sampai sini jelas ya, amin ya. Jadi di baptisan Roh Kudus adalah berdiamnya Roh Kudus di dalam hidup seseorang. Ada kata tadi dikatakan tidak lama lagi. Kan 10 hari kemudian terjadi baptisan Roh Kudus. Ini juga menyanggah doktrin-doktrin yang salah mengenai doa 10 hari menunggu Roh Kudus. Kenapa engkau harus tunggu-tunggu Roh Kudus? Roh Kudus sudah ada, tidak perlu ditunggu-tunggu, tidak perlu doa 10 hari. Begitu. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, mengakui bahwa Yesus itu Allah yang sejati, mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Lalu apa tadi Pendeta Wanda baptisan api? Baptisan api adalah kebalikan daripada baptisan Roh Kudus. Orang-orang yang menolak kebenaran firman Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada firman Allah. Mereka akan bersiap terhadap satu peristiwa yang akan mereka alami kelak, yaitu baptisan api. Dan ingat, Yohanes menunjukkan otoritas yang melakukannya bukan manusia. Yohanes menunjuk Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan Yesus membaptis dengan api. Jadi ada dua pilihan. Pilihan ada di tanganmu kepada orang-orang yang percaya kepada sound doktrin, kepada pengajaran Yesus, kepada didaskalia higiainose, maka mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang menolak Yesus, maka bagi mereka tersedia satu baptisan, yaitu baptisan api, menunjuk kepada murka Allah. Dan satu hal terakhir saya mau ingatkan saudara, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, yaitu ada satu ayat yang berkata bahwa ada dosa yang bisa diampuni dan ada dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu? Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak diampuni itu apa, Pendeta Wanda? Menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila seseorang menolak, menutup hatinya terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada lagi korban yang bisa diberikan kepada Allah untuk menolong hidupnya kelak. Tidak ada satu manusia pun atau satu kuasa pun yang bisa menolong hidupnya, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Bagi mereka tersedia satu perkara. Apa itu? Baptisan api. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.